yang kami saling menghargai, saling menghormati, dan saling memiliki. Kiranya Bapa, kami berharap perayaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berilah Bapa roh-roh kebahagiaan bagi kami, roh-roh persaudaraan, roh-roh ikatan yang sangat kuat, bahwa di antara kami tidak ada suatu perbedaan, bahwa di antara kami adalah anak-anak Allah, anak-anak roh yang Engkau berkati, bahwa kami di dunia ini bertugas untuk membacakan kabar sukacita tentang kehadirannya. Tuhan kami, Yesus Kristus, akhirnya Bapa, seluruh penyelenggaraan untuk rangkaian perayaan Natal hari ini, kami serahkan di dalam nama saja. Doa ini kami panjatkan dalam perasaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menginjak acara selanjutnya adalah penyalaan lilin. Penyalaan lilin oleh Jawa Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Mikael, Bapak Setiawan, kemudian Ketua Yayasan Budi Luhur, Bapak Pongki, kemudian Wakil Karyawan SMA 1 Mikael, dan Ketua Musik SMA 1 Mikael. Dimohon dengan kasih Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Mikael untuk menyalakan lilin yang pertama. Penyalaan lilin yang kedua, Ketua Yayasan Budi Luhur, Bapak Pongki. Penyalaan lilin yang ketiga oleh karyawan SMA 1 Mikael diwakili oleh Pak Oni. Kemudian dari Habib, Acara selanjutnya sebelum kita mendengarkan pesan akad yang akan disampaikan oleh Bunda Lestari, mempersiapkan hati kita masuk menyiapkan diri, menyiapkan hati, ya, untuk kita tenang, untuk kita teduh. Satu pujian, lagu pujian dengan angkat diri.
Sekali lagi kita katakan, muliakan hati Mohon dengan kasih Saudara Lestari untuk menyampaikan pesan. Karena ini pesan Natal, mohon Ibu diperhatikan. Tadi dinyanyikan, ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Jadi, Bunda di sini mau menyampaikan firman Tuhan yang telah Bunda renungkan. Yang terhormat Bapak Ketua, yang terhormat Ibu Kepala Kantor, Bapak Budi sebagai sekretaris, Bapak Hartoyo sebagai Sarpras dan Wirawiri Humas, dan Pak Budi dan semuanya anak-anakku yang aku kasihi, juga Bapak Ibu guru yang aku cintai. Saya senang. Kenapa? Karena ada Natal. Senang ada Natal. Senang nggak kalian? Natal itu sebenarnya ada dua hal. Satu, Natal itu kan tentang kelahiran Yesus yang merupakan sejarah. Natal itu mengenal sejarah keselamatan Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia, dan manusia itu tinggal di antara kita. Itu sejarah. Itu tidak bisa dihapus. Bahwa pada mulanya itu firman. Firman itu apa? Sabda, ya kan? Sabda itu kan dulu bersama-sama dengan Allah, kemudian menjadi manusia. Dan manusia ini sekarang bersama kita, tinggal bersama kita
yang kita dibantu dengan kenangan sejarah bahwa Yesus itu lahir tidak di rumah sakit, tidak di hotel, Di gua. tidak di rumah mewah, tetapi di mana? Gua. Di kandang. Kandang itu tempat apa? Hewan. Ternak, ya, tempat ternak tinggal, tidur di sana, makan di sana, berak di sana, kencing di sana. Bisa kita bayangkan bersih atau kotor? Kotor. Melambangkan diri manusia yang berdosa, yang kotor. Tapi Yesus mau masuk, mau tinggal bersama-sama kita. Nah, Yesus lahir untuk apa? Menyelamatkan manusia. Sejarahnya adalah Yesus lahir, Yesus kecil, Yesus mulai remaja, Yesus mulai dewasa, akhirnya Yesus berkarya. Dan terakhir, Yesus wafat di kayu salib untuk dosa manusia. Dan Yesus dikatakan Allah baru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sejarah. Yang kedua, bahwa kelahiran Yesus itu diberitahukan kepada para gembala. Begini. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Kok tidak besok lahir Sang Juru Selamat? Atau dulu lahir Sang Juru Selamat? Kenapa hari ini? Jadi setiap hari Yesus lahir untuk siapa? Manusia. Untuk kita. Jadi Yesus lahir itu tidak hanya waktu hari Natal atau besok kalau kiamat, tetapi hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Jadi jangan khawatir bahwa setiap hari sebenarnya Yesus hadir, Yesus lahir. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang melayani kita, lewat Bapak Ibu guru, lewat orang tua kita. Maka supaya kita ini selalu menghayati bahwa hari ini Yesus lahir, ingat itu. Maaf ya Pak. Sudah. Ceritanya sudah. Ya, terima kasih. Itu jeleknya saya. Kalau saya baru bicara, ada yang bicara saya berhenti. Siapapun, kalau misalnya Pak Pongki, saya bicara sendiri sama Pak Rudi atau Bu Erna. Paham ya? Karena saya ini menyampaikan firman, bukan menyampaikan apa pikiran saya sendiri. Tadi kan kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, kalau firman Tuhan datang hadir ngomong sendiri kira-kira terdengar nggak? Kita mendengar nggak? Tadi coba Bapak aku bicara apa? Nggak tahu. Ya, minta maaf ya. Itu memang Bunda, jeleknya Bunda itu udah terkenal. Bunda itu jeleknya. Kalau sedang bicara, ada orang lain bicara di forum manapun. Bupati ya tak tegur. Karena apa? Saya ini menyampaikan sesuatu karena dipesan. Ya. Kalau nggak dipesan Bunda, tolong memberikan renungan. Saya nggak akan datang. Dan jadi saya hadir di sini karena tergerak, karena disapa, karena disuruh untuk menyampaikan. Jadi kalau kita ini hari ini Yesus lahir, hari ini lahir Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi dari Yesus itu hadir, lahir itu tidak hanya 2017 tahun yang lalu, tetapi saat ini.
kuat, supaya kita tetap bersemangat, ada 10 buah yang harus kamu makan. Harus itu. Satu. Markisa. Tahu markisa? Di belakang sana ada markisa. Artinya mari kita sabar. Markisa. Mari kita sabar. Sabar terhadap guru, sabar terhadap orang tua, yang guru sabar terhadap murid, sabar terhadap pekerjaan yang kita alami, sabar terhadap tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, stroberi. Enak ya stroberi ya, yang merah kecil-kecil itu harus dimakan. Selalu introspeksi dan belajar rendah hati. Rendah hati seperti Yesus. Yesus itu Allah, tapi mau menjadi manusia. Yang ketiga, salah. Salah itu selalu baik dalam bertindak. Ya Pak Artaya ya. Baik dalam bertindak. Selalu baik dalam bertindak. Salah, ingat salah. Selalu baik dalam bertindak. Jangan lupa juga makan jeruk. Artinya jangan berbuat buruk, pintar, terakhir. Pisang. Apa pisang? Pantang iri dan sombong, angkuh. Itu pantang. Anggur. Anda dengar bersyukur. Setiap kali harus bersyukur. Bangun pagi bersyukur. Berangkat sekolah sampai sekolah bersyukur karena sudah sampai di sekolah. Selesai belajar bersyukur lagi. Pulang sekolah sampai rumah bersyukur lagi sudah sampai di rumah berjumpa dengan keluarga. Melon. Menolong orang lain apapun bentuknya. Tomat. Itu harus diperhatikan. Tomat yang benar halus ya, kecil manis. Tomat. Tobat sebelum kiamat. Tobat sebelum kiamat. Taat. Tak ada kata maaf. Jadi tahun 2017 tak ada kata maaf. Nah, yang ini penting banget. Kita harus makan mentimun. Menuntut ilmu. Jangan sambil melamun pinter 200. Jadi mentimun. Menuntut ilmu. Jangan sambil melamun. Kalau sambil melamun kira-kira ilmunya bisa kita terima? Tidak. Kemudian kendaraannya nggak usah pakai bis, nggak usah pakai pesawat, nggak usah pakai jet. Apa Pak Budi? Kendaraannya? Bukan. Dokar. Apa itu dokar? Dokar. Apa dokar? Doa dan Doa karya. dan Karya. karya. Ada lagunya itu. Bila Anda ingin masuk surga, dokarlah transportnya, doa yang tekun dan karya yang nyata. Rokoknya disantu. Jangan jarum cukur. Kalau jarum cukur itu jarang di rumah bukan pergi. Kalau disantu apa disantu? Di waktu sampai. Jadi setelah makan 10 buah tadi, mainnya dokar, rokoknya disantu, di waktu sampai surga, tidurnya di sofa. Apa sofa? Surga. Sofa. Sosial, Pak.
pada akhir. Amin. Terima kasih untuk Bunda Lestari sudah menyampaikan firman atau lebih tepatnya pesan Natal ya. Ya semoga bisa kita ambil sisi-sisi yang baiknya Iya. apa dalam hidup kita. Iya. Baik, untuk acara yang selanjutnya kita akan melaksanakan pujian penyembahan Alam Raya Berkomandan. dengan lagu Alam Raya. Untuk meresponi dari pesan Natal yang disampaikan oleh Bunda Lestari, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Alam Raya Berkomandan. Terima kasih, silakan dia duduk kembali. Itu ada selamat datang untuk Bapak Eko. Ya, Bapak Kepala Sekolah SMK Fabius dan perwakilannya. Pak Widodo ya. Pak Widodo ya, jangan lupa ingat ya. Daripada nanti salah menyebut ya Pak ya. Kurang lupa. Baik, acara selanjutnya akan kita lanjutkan kepada Bapak Ada Pak Subiansana untuk memimpin doa penutup ibadah. Pak Joko. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Nggak kelihatan. Bapak Ibu guru dan anakku yang terkasih, marilah rangkaian ibadah kita tutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Untuk semuanya kami akan bisa hening.
Semoga kita sekalian yang ada di tempat ini, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh rangkaian acara kita pada pagi hingga siang nanti diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu kami kembalikan.